Oke cuy, balik lagi bareng gue Adam ya di Plot Channel seperti biasa. BTW thanks yang udah subs walaupun kagak gue suruh-suruh ya. Oke, kali ini gue pengen ceritain tentang seseorang yang memiliki sifat psychopathy disorder yang berkembang pada usia dini. Pelecehan fisik dan pengaruh perilaku negatif dari lingkungannya membuatnya menemukan kesenangan dalam perampokan, kekerasan seksual, dan pembunuhan keji. Itulah seorang Richard Ramirez yang bertanggung jawab atas 14 pembunuhan hanya dalam waktu kurang lebih 14 bulan. Dia meneror warga Los Angeles dengan membobol rumah, mencuri dari orang-orang, dan dengan kejam membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Dia menggunakan senjata api, pisau, dan bahkan kabel telepon untuk membunuh korbannya. Begitu Ramirez mengetahui tentang media yang menamainya dengan Night Stalker, dia dengan bangga memperkenalkan dirinya seperti itu sebelum membunuh korban selanjutnya. Gilanya lagi, setelah penangkapan dan hukumannya, Ramirez mendapatkan sejumlah fans wanita yang menulis surat kepadanya dan mengunjunginya di penjara. Seorang wanita yang beruntung bahkan dinikahinya dan menjadi Nyonya Richard Ramirez. Meskipun dia dijatuhi hukuman mati dalam proses pengadilan yang sangat lama, Ramirez meninggal di penjara karena leukemia sebelum negara dapat mengeksekusinya. Mari kita lihat bagaimana Night Stalker meneror Los Angeles dengan pembunuhan yang kejam dan brutal. Richard Ramirez atau Ricardo Leiva Munoz Ramirez lahir pada tanggal 29 Februari 1960. Namun lahir pada hari kabisat tidak memberinya banyak keberuntungan. Ramirez adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya yang pernah menjadi petugas polisi Juarez bekerja sebagai buruh di Santa Fe Railroad. Ayah Richard dilaporkan adalah seorang pria yang temperamen, yang cenderung marah dan melakukan kekerasan fisik yang sering ditujukan kepada keluarganya sendiri. Di masa kecilnya, Ramirez menderita 2 kali cedera kepala yang cukup parah. Pada usia 2 tahun, sebuah lemari jatuh menimpa anak laki-laki tersebut sehingga menghasilkan lebih dari 30 jahitan. Ketika Ramirez berusia 6 tahun, dia pingsan karena ayunan di taman bermain. Cedera ini mengakibatkan serangan epilepsi yang melanda dirinya hingga remaja. Dan apakah karena cedera kepalanya itu atau ayahnya yang kasar dan pemarah yang menyebabkan kegemaran Ramirez melakukan kekerasan tidak akan pernah diketahui. Pada saat Ramirez berusia 12 tahun, dia mulai menghabiskan banyak waktu dengan sepupunya Miguel. Miguel adalah seorang veteran perang Vietnam yang kejam, yang senang berbagi cerita tentang perbuatannya yang mengerikan selama perang dengan sepupunya yang masih muda itu. Miguel sangat senang menunjukkan kepada Ramirez keterampilan membunuh secara diam-diam. Ramirez telah mulai menjadi perokok ganja yang rutin ya sejak usia 10 tahun. Dia menderita serangan epilepsi sejak insiden ayunan saat dia berusia 6 tahun. Dengan usia yang masih labil, kecanduannya akan ganja dan kondisi medisnya membuatnya rentan terhadap pengaruh dari sepupunya tersebut. Pada saat itulah Ramirez mulai tidur di pemakaman setempat untuk menghindari kekerasan dari ayahnya yang sering marah-marah. Pada usia 13 tahun, Richard Ramirez menyaksikan sepupunya Miguel menembak istrinya saat sedang bertengkar. Tindakan ini membuat Ramirez merasa sedikit tertekan ya. Kemudian pada tahun 1973, Ramirez pindah dengan saudara perempuannya, yaitu Ruth. Suami Ruth adalah seorang yang memiliki hobi menguntit atau menguntit istilahnya membuntuti dan mengajari Ramirez seni mengamati orang melalui jendela mereka atau stalker istilahnya. Di bawah pengaruh suami Ruth, yaitu Roberto, Ramirez mulai bereksperimen dengan satanisme dan penggunaan LSD yang cukup akut. Penggunaan narkoba, ajaran yang kejam dan menyeramkan, memiliki ayah yang pemarah, dan ketertarikannya dengan satanisme terbukti menjadi kombinasi yang tepat dari pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadikannya seorang serial killer. Richard Ramirez melakukan pembunuhan pertamanya di San Francisco. Seorang anak berusia 9 tahun, Mei Leung, ditemukan di ruang bawah tanah hotel tempat Ramirez tinggal selama tahun 1984. Dia telah digauli, dipukuli, dan ditikam. Mayatnya ditemukan tergantung di sebuah pipa di area basement hotel. Meskipun ini adalah kejahatan pertama Richard Ramirez, dia tidak pernah diasosiasikan secara langsung dengan pembunuhan itu hingga tahun 2009. Ketika DNA dari TKP dicocokkan dengan Ramirez. Kejahatan yang dilakukan Richard Ramirez yang dikenal sebagai era Night Stalker dimulai pada 28 Juni 1984. Jenny Winko, seorang penduduk Glacier Park berusia 79 tahun, ditemukan ditikam secara brutal sampai mati. Serangan itu terjadi saat wanita itu tidur. Lehernya dipotong begitu dalam hingga hampir putus.
Ramirez dikaitkan dengan kejahatan tersebut berkat sidik jari yang ditemukan di kaca jendela yang dipotong untuk mendapatkan akses masuk ke dalam apartemen Jenny Winko. Kejahatan si Night Stalker berikutnya terjadi pada 17 Maret 1985. Richard Ramirez menembak wajah Maria Hernandez yang berusia 22 tahun saat dia masuk ke garasi rumahnya di Rosemead. Dia selamat dari penembakan berkat kunci yang dipegang untuk mempertahankan diri dari serangan Ramirez. Sementara teman sekamarnya tidak berakhir dengan baik. Doyle Okazaki bersembunyi di balik meja dapur saat mendengar suara tembakan yang melukai Maria Hernandez. Ramirez menembak wajahnya saat dia mengintip dan dia tidak selamat dari serangan itu. Karena rencana pembunuhan Hernandez dan pembunuhan Okazaki tidak berjalan dengan lancar, membuat Ramirez marah. Dia menyerang wanita lain dalam beberapa jam setelah serangan Rosemead, yaitu Celine atau Veronica dipaksa keluar dari kendaraannya oleh Ramirez. Dia ditembak 2 kali dengan pistol kaliber 22. Meskipun dia dilarikan ke rumah sakit, dia tidak selamat dari serangan tersebut. 3 serangan yang menyebabkan 2 pembunuhan dalam 1 hari menarik perhatian media. Richard Ramirez pada titik ini, dia dikenal karena giginya yang membusuk dan matanya yang melotot. Dia mendapatkan julukan pertamanya dari pers yaitu The Valley Killer dan Walk-in Killer. Setelah kejadian tersebut, selera Richard Ramirez yang tak terpuaskan akan kekerasan mendorongnya untuk melakukan lebih banyak pembunuhan. Pada 27 Maret, Ramirez menerobos masuk ke rumah Vincent Zazzara. Di rumah Zazzara, Ramirez menyempurnakan gaya membunuhnya. Suaminya yang berusia 64 tahun dibunuh terlebih dahulu, tewas dengan luka tembak. Istrinya, Maxine, kemudian diserang secara brutal dan ditikam hingga tewas. Ramirez kemudian mengambil bola matanya dan memasukkannya ke dalam kotak perhiasan yang dia temukan saat merampok rumah tersebut. Otopsi Maxine mengungkapkan banyak luka tusukannya terjadi setelah dia meninggal. Pembunuhan terhadap suami dan kemudian menyerang istri sebelum membunuhnya secara brutal menjadi pola pembunuhan standar Ramirez saat itu. Serangan ini juga meninggalkan petunjuk nyata pertama untuk membantu polisi di awal perburuan. Di pekarangan luar rumah Zazzara, cetakan dari sepatu Keds Avia ditemukan. Tetapi ini tidak cukup untuk bukti. Tapi itu adalah tempat para polisi untuk memulai penyelidikan. Setelah membunuh pasangan Zazzara, Ramirez melakukan aksinya lagi. Kali ini di Monterey Park pada 14 Mei 1985. Ramirez memasuki rumah Bill Doy. Bill Doy dan istrinya yang difabel disiksa dan diserang oleh Ramirez. Bill Doy meninggal karena luka-lukanya. Lillian diikat sementara Ramirez menggeledah rumah mereka. Ramirez kemudian menyerang dan mengeus wanita malang itu. 15 hari kemudian, Ramirez melanjutkan terornya. Di Monrova, Ramirez memasuki rumah para suster, yaitu Belle yang berusia 83 tahun dan Florence yang berusia 81 tahun. Ramirez menyerang kedua wanita itu dengan palu yang dia temukan di rumah tersebut. Dia menggunakan kabel listrik untuk menyetrum dan menyiksa Belle. Dia mengikat dan mengwik-wik Netilong secara paksa dan kemudian menggunakan lipstick Belle untuk menggambar pentagram di kaki dan dinding kamar tidurnya. Usia bukanlah pertimbangan bagi Ramirez. Kedua wanita itu koma pada saat mereka akhirnya ditemukan, dan Belle akhirnya tewas akibat serangan tersebut. Kengerian dari Night Stalker terus berlanjut. Korban Ramirez berikutnya adalah Carol King dari Burbank yang berusia 42 tahun. Putra Carol yang berusia 11 tahun berada di rumah pada saat pembobolan tersebut. Baik ibu dan anak diborgol sementara Ramirez menggeledah seisi rumah untuk mencari barang-barang yang berharga. Setelah pencariannya tidak membuahkan hasil, dia membebaskan Carol Lee dan memaksanya untuk menunjukkan di mana barang-barang berharga itu disembunyikan. Dia kemudian berulang kali mengwik-wik Carol dengan paksa, menyuruhnya untuk tidak menatapnya atau dia akan mencolok matanya. Baik ibu dan anak selamat dari serangan itu, untungnya ya. Ramirez kemudian melarikan diri dari rumah tersebut setelah mengikat mereka berdua. Namun, teror Richard Ramirez tidak mengenal batas atau wilayah. Dia membunuh di Arcadia, Sierra Madre, dan di Monterey Park. Di Sierra Madre, Ramirez memasuki rumah Whitney Bennett yang berusia 16 tahun. Setelah memukuli gadis itu dengan besi, Ramirez menyerap pisau tapi tidak dapat menemukannya. Ketika pencarian tidak membuahkan hasil, kemudian dia mencekik gadis itu dengan seutas kabel telepon. Kabel telepon itu mulai mengeluarkan percikan api karena hampir terputus ya. Sementara Whitney Bennett mulai bisa bernapas karena kendornya tali tersebut. Hal ini menjadi mengejutkan untuk Ramirez yang memuja setan ya, karena dia pikir itu adalah tanda dari Tuhan. Kemudian dia melarikan diri dari rumah tersebut. Bennett cukup beruntung untuk selamat dari serangan Ramirez meskipun dia membutuhkan lebih dari 400 jahitan untuk menutup lukanya.
Tidak lama setelah serangan Sierra Madre, Ramirez masuk ke rumah Joyce Lucille Nielsen yang berusia 61 tahun. Dia memukulnya sampai almarhum dengan tinjunya dan kemudian menendang kepalanya, meninggalkan cetakan sepatu Keds Avia lainnya di wajah wanita malang itu. Terbukti, Ramirez tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan bukti yang tertinggal selama pembunuhannya. Pada awal Agustus 1986, Ramirez melakukan 2 serangan lagi secara brutal. Di Northridge, dia memasuki rumah Chris dan Virginia Peterson. Dia menembak Virginia. Chris akhirnya ditembak beberapa kali saat dia melawan Ramirez. Kedua korban cukup beruntung untuk selamat dari serangan tersebut. Hanya 2 hari kemudian, Ramirez masuk ke rumah Abowet di Diamond Bar, California. Dia segera menembak suaminya saat tidur. Kemudian dia secara brutal menyerang Sakina Abowet, mengwik-wik dengan paksa dan menuntut dia untuk bersumpah demi setan bahwa dia tidak akan berteriak. Anak pasangan berusia 3 tahun itu terbangun selama serangan itu terjadi. Ramirez mengikat bocah itu dan terus mengeos ibunya. Setelah Ramirez menyelesaikan serangan brutalnya dan melarikan diri dari rumah, Sakina melepaskan ikatan putranya dan mengirimnya ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Baik ibu dan anak selamat dari serangan tersebut. Teror Night Stalker berlanjut di seluruh area Los Angeles. Pada pertengahan Agustus 1985, Ramirez telah melihat liputan berita tentang kejahatan dan mengetahui bahwa dia sedang diburu. Dalam upayanya yang payah untuk menghindari penyelidikan, Ramirez meninggalkan area Los Angeles dan melarikan diri ke San Francisco. Di rumah Barbara dan Peter Pan, Ramirez terus memberikan kengerian pada korbannya yang tidak menaruh curiga. Sesuai dengan gayanya yang biasa, dia menembak kepala Peter sebelum menyerang dan dan membunuh Barbara. Sebelum meninggalkan rumah Pan, Richard Ramirez menggunakan lipstick Barbara untuk mencoret-coret pentagram di dinding serta kalimat Jack the Knife. Setelah menonton konferensi pers yang merinci bukti, Ramirez menjatuhkan sepatu Keds Avia-nya di sisi jembatan Golden Gate. Detektif saat itu sangat marah dengan konferensi pers dan pembahasan bukti. Karena alasan ini, Ramirez jadi tahu tentang sepatu Avia-nya yang digunakan polisi sebagai bahan penyelidikan. Mungkin ya, liputan berita itu men-trigger saraf Ramirez dan menyebabkan dia menjadi ceroboh. Atau mungkin dia kelelahan karena seringnya dia melakukan kejahatan yang mengerikan. Karena sebab itu, Richard Ramirez mulai mengambil risiko lebih besar yang meninggalkan lebih banyak bukti dan memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk ditangkap. Pada 24 Agustus 1985, Ramirez mencoba memasuki rumah Romero di Mission Viejo. Keluarga Romero baru saja kembali dari liburan saat itu. Putra keluarga itu yang berusia 13 tahun kebetulan terjaga ketika Ramirez mulai mencoba masuk ke rumah mereka. Dia berhasil membuat Ramirez menjadi takut untuk meneruskan aksinya. Berkat pemikiran cepat Romero muda, polisi berhasil mendapatkan informasi tentang warna, model, dan merek kendaraan yang dikendarai Ramirez serta sebagian nomor plat mobilnya. Bocah itu merasa bahwa dia telah mengusir pencuri biasa yang sama sekali tidak sadis. Pada kenyataannya, tindakannya tersebut mungkin menyelamatkan nyawa keluarganya. Setelah nyaris gagal di Mission Viejo, Ramirez melakukan pembobolan dan serangan terakhirnya di rumah Bill Camps dan Ines Erikson. Richard Ramirez sekali lagi mengikuti rutinitasnya yang biasa, yaitu menembak pria terlebih dahulu, lalu menyerang si wanita. Ramirez mengatakan kepada Ines bahwa dia adalah si Night Stalker, dan hal ini membuat wanita malang itu semakin ketakutan. Dia membuatnya bersumpah pada setan sebelum memukulnya dan mengelfnya lagi. Kemudian dia mencuri barang-barang berharga, apa yang bisa ditemukannya. Menyuruh Ines untuk memberitahu mereka bahwa Night Stalker ada di sini. Kemudian menyuruhnya untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Dan akhirnya Ines bisa kabur dan mencari bantuan untuk Bill Camps. Kedua korban selamat dari pertemuan mereka dengan Night Stalker dengan membiarkan kedua korban selamat. Dengan membiarkan kedua korban selamat, Ramirez tanpa sadar membantu penyelidikan di sekitarnya. Ines mampu menggambarkan penyerangnya, membantu detektif untuk membentuk gambaran yang lebih baik tentang identitas Night Stalker. Bersamaan dengan deskripsi Ramirez yang diberikan oleh Ines Erikson, satu sidik jari ditemukan pada kendaraan yang dicuri oleh Ramirez di Wilshire Center. Kedua bukti penting ini ditambahkan kecetakan sepatu sneaker Avia milik Ramirez. Sidik jari itu cukup untuk mencari data di database kepolisian dan ditemukanlah nama pecandu narkoba berusia 25 tahun yang dikenal sebagai Richard Munoz Ramirez. Detektif mengadakan konferensi pers di mana foto Ramirez dirilis ke publik.
Pihak kepolisian tahu sekarang dalang dibalik pembunuh dengan julukan Night Stalker tersebut. Dan tidak lama, masyarakat awam juga akan mengetahuinya karena foto dari Ramirez akan disebarkan ke seluruh kota. Ini akan membuat pergerakan Ramirez menjadi semakin sempit. Dalam perjalanannya ke Los Angeles setelah mengunjungi saudaranya di Texas, Ramirez melihat fotonya telah disebar ke publik. Ini membuat panik dan dia kemudian mencoba untuk mencomot mobil di tempat umum. Warga yang melihat hal tersebut sadar kalau lelaki tersebut adalah seorang Richard Ramirez yang selama ini dikenal dengan nama Night Stalker. Hal ini membuat warga marah dan langsung menghajar Ramirez sampai pihak kepolisian datang dan mengamankan Ramirez dari amuk massa. Richard Ramirez berusaha keras untuk membawa kekacauan di proses pengadilan untuk persidangannya ya. Ketika pemilihan juri dimulai pada 22 Juli 1988, Ramirez muncul ke pengadilan dengan gambar pentagram di tangannya dan berteriak, "Hail Satan!" Tak lama berselang, Ramirez dikabarkan berencana untuk menyelundupkan senjata api ke ruang sidang dengan niat membunuh jaksa. Akibatnya, metal detektor dipasang di pintu masuk ruang sidang. Selama proses persidangan, terjadi kejadian aneh lainnya. Seorang juri bernama Pelis ditemukan tewas di apartemennya dengan luka tembak yang diduga dilakukan oleh pacarnya. Meskipun Ramirez tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut, juri tetap saja merasa ketakutan. Dalam persidangan termahal dalam sejarah California saat itu, Richard Ramirez atau Night Stalker dihukum atas 13 dakwaan pembunuhan, 5 dakwaan percobaan pembunuhan, 14 dakwaan perampokan, dan 11 dakwaan penyerangan seksual. Dia dijatuhi hukuman mati pada 7 November 1989. Dalam salah satu kutipan Richard Ramirez yang terkenal, dia mengatakan, "Masalah. Kematian selalu menyertai kita, sampai jumpa di Disneyland." Pengadilan yang dijalankan untuk Night Stalker merugikan pembayar pajak California lebih dari 8 juta dolar. Rekor ini hanya dilampaui oleh persidangan yang dilakukan oleh O.J. Simpson beberapa tahun kemudian. Setelah penangkapan dan hukumannya, Ramirez tidak menghabiskan waktunya di penjara sendirian. Wanita yang menderita penyakit yang dikenal sebagai hibristopilia membombardir pria bermata besar bertampang kerangka itu dengan penuh perhatian. Wanita yang mendapati diri mereka tertarik pada pembunuh berantai berbaris untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi pacar Night Stalker. Doreen Loy mulai menyurati Ramirez sejak tahun 1985. Dia menulis kepadanya lebih dari 75 surat. Pada tahun 1988, pasangan itu akhirnya bertunangan dan akhirnya mereka menikah pada 3 Oktober 1996. Loy telah berulang kali menyatakan dia akan bunuh diri ketika Richard Ramirez akhirnya dihukum mati. Tapi hal ini tidak pernah terjadi ketika Doreen Loy menceraikan Ramirez karena ada bukti DNA Ramirez pada kasus pembunuhan anak di bawah umur yang terjadi di hotel tempat Ramirez tinggal. Richard Ramirez tidak pernah menghadapi ruang kematian seperti yang ditentukan oleh hukumannya. Pada usianya 53 tahun, setelah 23 tahun terpidana mati, Ramirez meninggal karena komplikasi akibat limfoma sel B. Dia juga menderita komplikasi dari penggunaan narkoba dan alkohol yang berlebihan. Teror Richard Ramirez di California Selatan berlangsung dari Juni 1984 hingga Agustus 1985. Dalam 14 bulan yang singkat, Ramirez membunuh 13 orang, mencoba membunuh 5 orang lagi, melakukan pelecehan seksual terhadap 11 wanita, dan merampok 14 rumah. Warga California Selatan hidup dalam ketakutan terus-menerus selama era kekejaman yang dilakukan oleh Night Stalker tersebut. Setelah ditangkap, Ramirez memegang perbedaan dalam membebankan lebih banyak uang kepada pembayar pajak untuk persidangannya daripada siapapun sebelumnya. Dia menikmati banyak pengagum wanita, bahkan menikahi seorang wanita. Satanisme dan kurangnya perhatian terhadap kehidupan manusia mengkokohkan tempatnya dalam sejarah sebagai salah satu pembunuh berantai yang paling kejam dan produktif di zaman kita. Itulah tadi sebuah kisah nyata tentang seorang serial killer dengan julukan Night Stalker. Beberapa dari cerita serial killer ini telah dibuat filmnya. Buat kalian yang penasaran adaptasi filmnya, coba deh bisa dicek, yaitu Night Stalker pada tahun 2002 yang dibintangi oleh Brad Roberts sebagai Ramirez sendiri. Yang paling baru ada Night Stalker dibuat pada tahun 2016 dibintangi oleh Lou Diamond Phillips sebagai Ramirez. Keduanya menawarkan wawasan yang menarik ke dalam pikiran Night Stalker. Segitu dulu dari gua. Terima kasih banyak yang masih menyempatkan nonton sampai menit ini. Sekian dari gua, sampai jumpa.